anggaplah ini sebagai pengingat gitu, dan juga harapannya tetap ada hal baru yang kita pelajari, tapi jangan merasa puas hanya dengan aplikasi gitu, karena keterbatasan tadi ya. Kalau teman-teman punya waktu lebih banyak, silahkan akses bahan-bahan sebanyak mungkin gitu untuk memperkaya studi Alkitab teman-teman. Oke? Ya, saya akan mengasumsikan 5 aplikasi ini sudah diinstal. Tadi yang pakai iOS atau tidak bisa install untuk alasan apapun, bisa gabung sama temannya dulu, jadi kita bisa belajar bersama-sama gitu ya. Oke, yang pertama kita akan lihat video tutorial studi Alkitab Android. Ini sudah ada videonya kurang lebih dalam waktu 5 menit. Kalau nggak salah, bisa diputar dulu. Oke? Selamat datang di tutorial studi Alkitab Satya Android. Tutorial ini akan menolong Anda mempelajari fitur-fitur utama dari aplikasi-aplikasi Satya Android. Membuka ayat. Pertama, tekan halaman ayat. Ada 3 cara untuk membuka ayat, yaitu dengan tombol telusuri, ketik, atau pilih. Pilih atau ketik nama kitab, pasal, dan ayat yang ingin dibaca. Maka ayat akan ditampilkan pada layar baca Alkitab. Menambah versi. Tersedia lebih dari 300 versi terjemahan Alkitab yang bisa diunduh. Secara default, hanya akan ditampilkan versi Alkitab TB atau terjemahan baru. Untuk menambah versi, caranya adalah dengan menekan tombol versi Alkitab atau TB di menu atas, lalu tekan versi lainnya untuk menambah versi. Daftar versi akan ditampilkan menurut urutan abjad. Scroll ke bawah untuk mencari versi yang diinginkan. Jika ingin lebih cepat, ketik nama versi pada fitur pencarian. Centang kotak nama versi yang diinginkan, maka secara otomatis versi akan ditambahkan dalam daftar versi terunduh. Versi yang ditambahkan bisa diakses dengan menekan tombol versi Alkitab pada menu atas. Mengubah versi. Untuk mengubah versi Alkitab, caranya adalah dengan menekan tombol versi Alkitab di menu atas, maka akan tampil semua versi yang sudah terunduh. Pilih salah satu versi yang ingin dibuka, maka versi yang diinginkan akan ditampilkan. Membandingkan versi. Untuk membandingkan versi Alkitab, paling sedikit Anda harus sudah mengunduh 2 versi Alkitab. Untuk membandingkan ada 2 cara. Pertama, dengan menggunakan tombol bandingkan. Untuk menampilkan semua versi yang sudah terunduh. Pilih satu ayat yang ingin Anda bandingkan. Tekan tombol gambar 3 baris di menu atas bagian tengah, maka akan muncul pop-up yang menampilkan ayat tersebut dalam versi-versi Alkitab yang terunduh. Kedua, dengan menggunakan fitur belah untuk menampilkan 2 versi Alkitab. Tekan tombol drawer dengan gambar 3 baris di menu atas bagian kiri, pilih tombol belah untuk menghidupkan mode belah. Pilih salah satu versi Alkitab yang berbeda dari versi yang sedang dibuka, maka layar akan terbelah untuk menampilkan 2 versi Alkitab tersebut. Untuk mematikan mode belah, tekan lagi tombol drawer dan tombol belah, maka layar akan kembali menampilkan ayat seperti semula. Membuka kamus. Untuk melihat penjelasan kata-kata penting dalam Alkitab, gunakan tombol kamus. Caranya, pilih satu ayat yang ingin dipelajari, tekan tombol titik 3 di menu atas bagian kanan, lalu pilih kamus. Maka, kata-kata yang terdaftar dalam kamus akan berubah warna dan bergaris bawah. Untuk melihat penjelasan dalam kamus, tekan salah satu kata yang bergaris bawah. Jika membutuhkan penjelasan lebih detail, tekan tombol buka kamus. Layar aplikasi kamus Alkitab akan membuka semua kamus yang tersedia. Membuka panduan. Untuk melihat konteks dari teks Alkitab, gunakan tombol panduan. Caranya, pilih salah satu ayat dari teks yang akan dipelajari, tekan tombol titik 3 di menu atas bagian kanan, pilih panduan. Maka, layar aplikasi Alkitapedia akan menampilkan berbagai informasi seperti penjelasan singkat, garis besar, fakta, dan lain-lain. Menampilkan peta. Untuk melihat peta Alkitab, caranya, tekan icon peta di bagian kanan ayat yang mencantumkan nama tempat. Maka, akan muncul pop-up gambar peta dan kota yang disebutkan. Untuk melihat peta secara lebih detail, tekan tombol buka peta. Membuka tafsiran. Untuk membandingkan hasil pendalaman Alkitab kita dengan penafsiran dari berbagai bahan, gunakan aplikasi tafsiran. Caranya, pilih satu ayat yang ingin Anda baca tafsirannya, tekan tombol titik 3 di menu atas bagian kanan, lalu pilih tafsiran. Pilih bahan tafsiran, maka akan ditampilkan isi tafsiran yang Anda inginkan. Anda juga bisa membuka bahan tafsiran dengan menekan tombol drawer di menu atas bagian kiri. Fitur lain. Tersedia beberapa fitur menarik lainnya, yaitu fitur pembatas buku.
Caranya, pilih ayat yang ingin Anda beri tanda pembatas buku, tekan tombol plus di menu atas, pilih tombol tambah pembatas buku, ketik judul pembatas buku dan label yang diinginkan. Tekan OK, maka tanda pembatas buku akan muncul di sebelah kanan ayat. Fitur catatan. Caranya, pilih ayat yang ingin Anda beri catatan, tekan tombol plus di menu atas, pilih tombol tulis catatan, ketik catatan yang ingin Anda buat. Tekan centang untuk menyimpan catatan dan tanda kertas akan muncul di sebelah kanan ayat. Untuk melihat lagi catatan yang telah dibuat, tekan pada kertas. Fitur sorot. Caranya, pilih ayat yang ingin Anda sorot atau stabilo, tekan tombol plus di menu atas bagian kanan, pilih tombol sorot. Tekan warna yang ingin Anda pilih, tekan OK. Ayat akan disorot sesuai dengan warna yang Anda pilih. Fitur bagikan. Caranya, pilih satu atau beberapa ayat secara berurutan yang ingin Anda bagikan. Tekan tombol titik 3 di menu atas bagian kanan, pilih tombol bagikan. Pilih aplikasi yang ingin Anda gunakan untuk membagikan ayat tersebut. Selamat melakukan studi Alkitab dengan aplikasi Sabda Android untuk pertumbuhan rohani Anda dan bagikan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Iya, oke, terima kasih. Ya, itu tadi video singkat tentang sekilas pandang tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi tadi ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya semua itu terintegrasi gitu ya. Bisa dibilang itu software Sabda Mini yang dipecah menjadi 5 aplikasi gitu. Nah, untuk kita mempelajari lebih gampang tentang aplikasi, karena ada 5 aplikasi yang akan kita pelajari, nah saya akan membawakan ini dalam rentetan satu metode gitu, metode SABDA. Jadi ketika kita melakukan studi Alkitab, kita bisa menggunakan alat saja itu tidak cukup gitu. Untuk melakukan studi Alkitab yang efektif, kita perlu metode supaya kita tahu dari mana kita asalnya gitu kan, apa tujuannya, gimana kita langkah-langkah apa yang harus diambil, dan apa tujuannya nanti di akhirnya gitu. Nah, itu perlu metode. Jadi untuk kali ini kita akan pakai namanya metode SABDA. Itu kepanjangan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Jadi kita akan belajar fitur-fitur aplikasi dalam kerangka metode SABDA ini gitu. Oke, mulai dari yang pertama. Ketika kita melakukan studi Alkitab, yang pertama kita harus membaca dulu, membaca Alkitabnya. Nah, di tahap simak, kita membaca teks Alkitab yang akan dipelajari berulang-ulang atau mendengarkan bacaan teks tersebut dari Alkitab audio, dan akan sangat baik kalau melihat teks tersebut dalam berbagai versi Alkitab yang lain. Kayak kemarin juga di software Sabda kita juga belajar, akan sangat penting untuk kita membandingkan versi lain supaya kita dapat pengertian yang penuh gitu. Karena bahasa asli Alkitab kan kita tidak mengerti, dan ketika diterjemahkan ada beberapa versi yang mungkin bisa menolong kita untuk memahami makna penuh dari ayat yang kita baca gitu ya. Jadi hal-hal yang penting harus dilakukan dalam tahap simak ini adalah baca berulang-ulang dan membandingkan dengan versi yang lain. Tujuannya supaya kita bisa dapat keterangan-keterangan seperti ini. Ketika kita membaca satu bagian Alkitab, kita bisa menggunakan pendekatan 5W1H. Ada apa di situ, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, itu akan menolong kita untuk memahami teks yang kita baca itu dari teks itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi sangat penting untuk tahu bagaimana caranya membuka ayat. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat mendasar. Jadi tidak akan berlama-lama di sini. Caranya tinggal buka menu navigasi ayat, lalu akan ada 3 pilihan. Teman-teman bisa coba sekalian di situ ya. Ada pilihan untuk menelusuri dengan daftar dan dialer, atau bisa mengetikkan secara manual, atau juga bisa langsung memilih ayat yang dicari dari grid abreviasi ayat. Nah, dalam kasus ini misalnya kita mau buka ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, jadi sepanjang pelatihan nanti saya akan pakai ayat ini ya sebagian besar, jadi teman-teman bisa mengikuti. Kalau mau pakai ayat yang lain boleh, tapi supaya sama kita pakai satu ayat ini aja dulu gitu. Nah, nanti ayat yang dipilih akan ditampilkan ini 2 Timotius 3 ayat 16. Itu sepertinya tidak perlu demo ya, saya anggap semua bisa lah ya itu kalau cuma membuka ayat. Lalu menambahkan versi, kemarin juga saya kira sudah diumumkan untuk beberapa versi ditambahkan. Jadi kalau dalam tahap ini kita akan menambahkan, setelah ini saya harap teman-teman bisa menyalakan airplane mode pesawat, airplane mode, supaya tidak mengganggu gitu ya. Tapi kalau mau download dulu bisa. Cara menambahkan versi adalah kita buka pemilih versi,
di bagian atas. Jadi versi terjemahan yang akan secara bawaan langsung ada itu terjemahan baru tahun 1974. Nah, kalau teman-teman klik di situ, kalau teman-teman belum punya versi yang lain, mungkin langsung akan dibawa ke daftar versi gitu ya. Tapi kalau sudah ada versi yang di-download, akan ada daftarnya di situ. Untuk menambahkan, pilih versi lainnya. Nah, di sini ya, ada ratusan versi di situ, teman-teman bisa beri centang pada versi yang hendak ditambahkan. Oke. Nah, versi-versi apa aja yang ada di sini? Ada banyak, ada bahasa Indonesia, jelas, ada bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa apapun. Lalu ada bahasa suku atau bahasa daerah. Ya. Oke. Kita bisa coba dulu di sini, demo ya. Kalau teman-teman belum sempat menambahkan versi, mungkin kita bisa coba bareng-bareng di sini ya. Oke, bisa minta tolong Kak Aldo. Ya, ini Kak Tian akan mengoperasikan. Jadi ini tampilan awal Alkitab, lalu kita pilih tombol pilih versi yang di atas itu ya, tombol TB. Nah, di sini kita lihat masih belum ada terjemahan apapun selain terjemahan baru. Kita pengen tambahkan versi yang lainnya. Coba tambahkan versi lainnya. Nah, dari atas. Misalnya dalam bahasa Inggris, saya pengen tambahkan American Standard. American Standard itu King James Version yang diotorisasi untuk orang Amerika gitu ya. Jadi kurang lebih itu sama dengan King James, tapi kita tambahkan juga King James lah. Tambahkan King James. Oke, lalu lagi New English Translation. Ini juga sangat bagus karena NET itu punya banyak catatan di teks Alkitabnya, itu sangat bagus untuk studi. Oke, turun ke bawah, ada bahasa Indonesia harusnya, kita tambahkan TB sudah ada ya, jadi tambahkan AYT, Alkitab yang terbuka, lalu bahasa Indonesia masa kini, boleh tambahkan firman Allah yang hidup juga, lebih dinamis. Firman Allah yang hidup biasanya lebih gampang untuk kita memahami ayat, tapi mungkin nggak terlalu setia dengan versi aslinya gitu ya, tapi lebih mudah dipahami. Oke, turun, sama tambahkan bahasa daerah. Saya orang Jawa, jadi mau tambahkan bahasa Jawa ya. Coba Jawa 2006 sama Jawa Suriname. Oke, ya teman-teman bisa tambahkan versi-versi yang lain sesuai suku daerah yang dikuasai. Jadi minimal ada BIMK tadi ya, karena kita akan lebih banyak coba-coba dengan situ. Oke, nanti kalau sudah dicentang, dia akan langsung mulai proses download. Lalu versi yang terunduh nanti akan ada ditemukan di tab terunduh. Nah, ini masih proses download. Tapi nanti kalau sudah selesai download, daftarnya akan ada di situ. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa uncentang lagi kalau misal itu tidak mau pakai versi itu lagi gitu ya. Oke, ya mungkin itu dulu. Kita kembali ke PPT. Bisa ya teman-teman? Oke, nanti kalau ada kesulitan langsung angkat tangan aja. Ya. Lalu selanjutnya membandingkan versi. Nah, ini membandingkan versi. Kenapa kok kita menambahkan versi tadi? Karena untuk membandingkan versi kita perlu lebih dari satu versi. Oh ya, jangan lupa nyalakan mode pesawat ya teman-teman. Iya. Oke. Oke, ya. Lalu kita harus membandingkan versi. Ini tadi ya, dalam tahap simak kita ada baiknya kita membandingkan beberapa versi terjemahan. Ada dua cara utama untuk membandingkan versi terjemahan. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitur belah. Fitur belah ini jadi menampilkan dua versi sekaligus. Ini sangat berguna kalau misal kita mendengarkan khotbah dalam bahasa lain, lalu kita ingin membuka Alkitab dalam bahasa yang kita kuasai gitu. Misalnya kita dengar khotbah dalam bahasa Inggris, atau kalau di GKJ gitu mungkin khotbah dalam bahasa Jawa. Nah, kita bisa buka dua versi sekaligus. Caranya kita buka panel navigasi lewat tombol hamburger yang di sebelah kiri atas. Lalu kita pencet belah, ada di agak bawah. Nah, pilih mode belah. Nanti akan ditampilkan semua versi yang teman-teman sudah download tadi. Nah, silahkan pilih versi yang beda dengan yang sedang aktif. Kalau yang sedang aktif TB, maka pilih yang bukan TB. Gitu. Karena sebenarnya kita bisa nyalakan dua-duanya TB, tapi kan ya jadi nggak ada fungsinya gitu. Kita tidak membandingkan. Jadi misalnya kita pilih salah satu versi lain, maka dia akan ditampilkan dengan tampilan dual gitu ya. Jadi kita bisa langsung baca dua versi sekaligus. Nah, gimana kalau misal kita ingin membandingkan semua versi yang sudah kita download tadi?
Caranya gampang, kita tinggal pencet satu ayat, gitu kan. Pencet satu ayat yang ingin kita bandingkan, lalu pilih tombol bandingkan di bagian atas, maka semua versi, maksudnya ayat itu dalam versi akan ditampilkan, gitu. Ya itu. Oke, kita akan coba ya. Silakan teman-teman bisa coba juga di sini. Oke, misalnya kita akan mengaktifkan mode belah tadi ya. Kita ke panel navigasi, nyalakan panel belah, lalu pilih ini yang aktif TB ya. Misalnya kita tampilkan yang sudah ada tadi American Standard. Oke, jadi itu untuk membandingkan. Nah, coba di scroll. Nah, jadi itu kita bisa langsung membaca dua versi sekaligus. Jadi itu aplikasi itu sudah dirancang supaya dia akan selalu sinkron. Kalau misal di atas ayat 4, maka di bawah ayat 4. Walaupun beda panjangnya ya mungkin, tapi itu akan selalu sinkron ketika teman-teman scroll, dia akan tetap ke ayat yang sama. Ya. Lalu misalnya kita tertarik dengan satu ayat, misalnya ini ayat 5, gitu ya. Lalu kita pengen bandingkan semua versi. Nah, kita tinggal pencet yang tombol bandingkan tadi. Nah, di situ kita bisa lihat. Misalnya di TB secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Lalu kalau disua anggone podo nindakake pengibadahmu secara lahir baik. Nah, ini sebenarnya bahasa Jawa yang saya kurang kuasai ya, tapi itu bahasa Jawa. Ayatnya kelihatan salah kuasanya. Nah, ini akan menolong kita untuk lihat apa gambaran yang penuh dengan ayat itu gitu ya. Oke. Ya, segitu dulu. Kita kembali ke PPT. Nah, itu tadi sudah menambahkan versi, membandingkan ayat. Lalu sekarang mencari ayat. Nah, ini biasanya bagian yang paling seru. Saya ingat waktu software Sabda kemarin juga cukup seru, karena sedikit ada kompetisi lah ya kita buat gitu ya, supaya menyenangkan. Oke, nah ini mencari ayat, kita buka menu cari terlebih dahulu, lalu kita akan dibawa ke jendela pencarian. Nah, di jendela pencarian ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pilih versi yang hendak kita lakukan pencarian. Secara default itu pasti di terjemahan baru. Tapi ada kalanya misalnya kita ingin mencari kata yang spesifik di terjemahan bahasa Inggris misalnya. Karena kalau kita mencari kata bahasa Inggris di terjemahan baru pasti nggak ketemu, gitu kan. Nah, itu jadi pilih versinya dulu, masukkan kata kuncinya, lalu kita bisa juga atur batasan. Ingat ya, kemarin software Sabda juga kita bisa tentukan batasannya apa saja. Nah, kita juga bisa atur batasan di sini. Misalnya di sini, kita mau cari di perjanjian lama saja, atau perjanjian baru saja, atau di kelompok Alkitab tertentu gitu ya. Misalnya Injil, atau Sejarah Rasul, atau lain-lain. Kita juga bisa pilih kitab yang spesifik. Misalnya saya hanya mau cari di Kejadian dan Mazmur gitu. Entah apa yang dicari, tapi siapa tahu ada kepentingan untuk mencari itu gitu. Misalnya topik khotbahnya memang tentang Kejadian dan Mazmur misalnya gitu ya. Nah, setelah itu kita klik OK dan pilih cari, maka hasilnya akan ditampilkan. Dan kalau teman-teman perhatikan di bawah ini ada oh, enggak ada. Jadi ketika teman-teman klik cari, itu langsung ditampilkan jumlah hasil pencariannya di bawah. Tapi cuma bentar aja, di paling bawah tuh. Nah itu, nanti kita coba deh, biar kelihatan. Oke, nah ini untuk pencarian lebih lanjut, gitu. Misalnya, kita mau cari semua kata beserta semua variasinya. Ini, apa ya, perilaku bawaan dari pencarian. Jadi kalau misal kita masukkan satu kata, maka pencarian itu akan mencari kata itu beserta semua variasinya. Misalnya kasih, jadi kasihilah juga termasuk, dan sebagainya. Misalnya ini contoh ini ya. Misalnya ini kata baptis. Sebenarnya kita pengen cari kan kata baptis saja. Tapi secara default, pencarian akan menemukan kata pembaptis, dibaptis, dan lain sebagainya. Tapi kadang kita memang pengen cari semua kata itu gitu ya, dalam berbagai variasi. Tidak apa-apa. Tapi kalau misal kita mau yang lebih spesifik, misalnya kita benar-benar pengen cari kata baptis saja, gitu. Kita bisa tambahkan operator plus di depan kata kunci tadi. Jadi itu untuk melakukan pencarian tepat, gitu ya. Kata operator plus ditambahkan tanpa spasi. Jadi plus baptis, maka hasilnya akan berbeda. Misalnya di sini tadi baptis saja tanpa operator itu 90 hasil. Setelah kita tambahkan plus, ternyata hanya 2 hasil di seluruh perjanjian lama dan baru.
Nah, karena ini pencarian tepat ya, hanya kata baptis. Lalu misalnya kita mau cari frasa. Katakanlah ini kita mau cari kota Daud gitu. Kalau di contoh di pencarian itu kota Daud. Kalau kita hanya masukkan kota Daud, maka hasil pencariannya hanya mengembalikan hasil pencarian kota dan Daud. Tapi kadang kita pengen cari kota Daud itu secara berurutan gitu. Caranya kita tambahkan tanda kutip. Nah, jadi kota Daud diapit tanda kutip, dia akan mencari frasa itu dalam urutan itu. Gitu. Jadi Daud saja tidak akan keluar, kota saja tidak akan keluar. Yang akan keluar adalah kota Daud. Tapi tanpa tanda kutip, maka dua-duanya akan dikeluarkan. Oke, kita coba ya. Setelah ini kita akan latihan ya. Oke. Ya, kita masuk ke jendela pencarian. Misalnya tadi kata baptis. Nah, kata baptis coba cari dulu di seluruh perjanjian lama dan baru. Ternyata hasilnya 90. Sekarang kita coba atur batasan. Misalnya saya hanya ingin perjanjian lama saja. Pasti 0. Oh, ternyata ada. Oh, enggak deh. Belum. Iya, baptis tidak ditemukan. Nah, gitu. Sekarang coba kita cari baptis plus, maksudnya operator plus di depan baptis. Coba dicari di perjanjian lama. Perjanjian lama tadi udah jelas gak ada ya. Perjanjian baru. Oke, itu hasilnya 2. Ada lagi yang mau cari? Ada usul kata? Mau dicari apa? Kasih. Kita coba cari kata kasih. Oke. Ada 853 kali kata kasih muncul dalam seluruh Alkitab. Nah, ini coba kita scroll ke bawah ya. Ada kasih, ada kasihan juga muncul. Lalu juga mungkin ada variasi yang lain, kasihmu, kasihi, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kemarin di software Sabda kita bisa punya banyak operator gitu. Misalnya kita nggak pengen kata ini, tapi kita pengen kata itu, kita bisa kasih kata bintang, operator bintang. Di aplikasi tidak bisa. Nah, itu salah satu keterbatasan. Tapi ini saya pikir cukup lah untuk kita punya fitur konkordasi yang bisa kita bawa kemana-mana. Gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu dulu. Kita akan latihan ya. Ini supaya kita agak semangat karena hujan. Jadi supaya tidak gloomy, ya kan? Oke, balik ke PPT dulu. Oke. Sudah balik ke PPT? Oke, ya. Oke, cepet-cepetan ya. Tunggu dulu. Jangan dikeluarin dulu. Oke, nanti peraturannya coba dibuka dulu ininya, layar pencariannya. Oke. Nanti yang sudah ketemu jangan teriak ya, langsung berdiri supaya lebih gampang dilihat. Jadi berdiri, nanti minta tolong Kak Roma sama Kak Mei untuk catat nama-namanya supaya bisa dapat poin, ya kan? Oke, sudah siap? Sudah ya? Oke. Mulai. Berapa kali kata salib muncul dalam kitab-kitab Injil? Siapa tadi yang duluan? Kayaknya tadi di sudut mata sih di sebelah sini tadi yang duluan. Berapa? Kitab-kitab Injil ya, sudah? Tadi 41. Agak susah ya. Oke. Kita lihat jawabannya berapa? 11 hasil. Oke, tadi siapa yang jawab benar? Di sebelah sini. Ya, minta tolong dibantu ya, Ibu Evi, Kak Roma. Jawabannya 11 ya, karena tadi hanya kata salib saja. Jadi kita harus tambahkan operator plus di depan. Dan kita juga harus atur batasan ke kitab-kitab Injil saja. Oke. Ya, ini masih di versi terjemahan baru ya, teman-teman. Kalau tadi salah pindah versi, dikembalikan terjemahan baru dulu. Oke, siap? Yang kedua? Oke. Sudah siap?
Oke, yang kedua. Berapa kali frasa anak domba muncul dalam seluruh perjanjian lama? Memang bingung ya kalau di depan tuh. Ya. Oke. Kita lihat ya berapa? 34. Oke. Ini tadi ya Bu Evi ya. Oke, sekali lagi. Jangan langsung teriak ya, teman-teman berdiri supaya kelihatan. Oke, yang ketiga. Menurut versi BIMK, berapa kali nama Musa muncul dalam kitab-kitab Pentateuch? Ya. 610. 612. Ya. 800. Oke, mari kita lihat berapa. Jawabannya adalah 612. Oke ya. Ya, sudah semangat ya. Puji Tuhan lah ya. Oke. Nah, teman-teman ini tadi kita bisa lihat ya, ternyata belajar Alkitab tuh bisa seru gitu loh. Nah, jadi kita anggaplah ini seperti permainan gitu ya. Nah, itu. Tapi nggak main-main ya, otomatis ya. Jangan terlalu santai. Santai boleh tapi jangan terlalu santai. Oke, lanjut. Oke, sudah latihannya. Nah, itu tadi langkah simak ya, teman-teman. Jadi kita belajar Alkitab dari teks Alkitab itu sendiri. Nah, sekarang kita mau melangkah lebih lanjut gitu dalam analisa. Jadi di sini setelah membaca, setelah menyimak, kita teliti dan amati kata-kata penting, kata-kata sulit, atau kata-kata yang diulang-ulang dengan melihat latar belakang tokoh, tempat, peristiwa dari teks yang kita baca. Jadi biasanya informasi-informasi ini mungkin tidak ada dalam Alkitab itu sendiri. Jadi misalnya konteks sejarahnya, konteks budayanya, kayak gitu-gitu kan. Makanya kadang kita perlu bantuan alat-alat lain. Nah, kalau di teks Alkitab sendiri mungkin kita bisa lihat kalau ada kata-kata yang diulang. Karena kalau kita belajar bahasa Ibrani sebenarnya pengulangan itu berarti ada sesuatu yang penting di situ. Nah, saya kira dalam semua bahasa juga kurang lebih sama. Kalau ada kata penting, kalau ada kata yang diulang berarti kemungkinan itu penting gitu. Kecuali kata dan misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi kita perlu alat-alat biblika untuk menolong kita belajar lebih lanjut. Kita bisa saja sih sebenarnya kalau mau studi mati-matian gitu, tapi ya buat apa gitu. Maksudnya ada Tuhan sudah kasih banyak alat untuk menolong kita untuk memahami firman-Nya lebih lanjut gitu kan. Kita daripada orang zaman dulu sudah jauh lebih mengerti firman Tuhan karena orang-orang zaman dulu buat jalan buat kita gitu untuk kita bisa jalan di sana. Kita bisa pakai alat-alat seperti kamus, ensiklopedia, bahkan peta. Nah, ini semua kita kita kemas dalam bentuk aplikasi untuk menolong kita melakukan studi Alkitab. Nah, kita akan coba masing-masing alat ini. Jadi ada 4 aplikasi. Kita akan coba dengan Alkipedia dulu. Nah, ini sekedar info Alkipedia. Kata pedia itu adalah kependekan dari Perpustakaan Elektronik dan Informasi Alkitab. Gitu. Jadi Alkipedia adalah perpustakaan elektronik untuk Alkitab. Gitu ya. Jadi ini akan menolong kita untuk memberikan informasi survei gitu tentang Alkitab atau tentang kitab spesifik yang sedang kita pelajari. Jadi caranya kita bisa langsung buka aplikasi Alkipedia-nya, tapi dalam hal ini kita mau coba integrasinya gitu. Kita pilih tadi satu ayat ya. Kita masih di 16, misalnya kita pilih ayat 16, lalu kita pilih tombol overflow, tombol more .3 yang di kanan atas, lalu pilih panduan. Kalau dipilih panduan, kalau asumsinya teman-teman sudah install ya, kalau misal sudah install aplikasinya, maka kita akan dibawa ke jendela aplikasi Alkipedia untuk
pasal yang sedang kita pelajari. Kalau misal aplikasinya belum diinstal, teman-teman akan diarahkan ke Play Store. Gitu. Nah, di Alkipedia itu ada 2 level informasi gitu. Jadi level yang pertama itu level pasal. Jadi kalau misal kita ada di 2 Timotius 3 ayat 16, maka Alkipedia akan menunjukkan kita 2 Timotius 3. Nah gitu. Tapi ada juga yang untuk 2 Timotius secara keseluruhan. Nanti kita akan lihat. Jadi informasi apa saja yang ada di sini. Dalam tingkat pasal kita bisa lihat konteks ayat atau perikopnya. Jadi ada penjelasan singkat tentang pasal itu, ada isi pasalnya apa, garis besarnya apa, judul perikop ini sepertinya TB, lalu ada tokoh, nama dan tempat, dan juga kesimpulan dan fakta lainnya. Nah, tidak semua kitab akan punya informasi yang lengkap seperti ini, tapi secara keseluruhan rata-rata informasinya seperti ini. Gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat ke bagian paling bawah, itu juga ada Alkipedia juga terintegrasi dengan Badeno. Nanti ini pembahasan ya, tapi intinya kita bisa membaca, dengar, atau nonton Alkitab lewat Badeno. Nah, itu bisa lewat Alkipedia juga, berangkat dari sini. Nah, sedangkan untuk konteks kitab, tadi kita lihat di tingkat pasal ya. Kalau di tingkat kitab, kita bisa lihat statistik tentang kitab itu. Misalnya ada info-info di sini kan penjelasan singkat, garis besar, oh ini masih sama ya. Lalu ada latar belakang, garis besar, tujuan, nanti ada fakta-fakta statistik juga, kayak misal ada berapa pasal sih dalam kitab ini, ada berapa ayat, siapa penulisnya, apa tujuannya, kapan ditulis, kayak gitu-gitu. Jadi ini sangat menolong untuk kita dapat konteks penulisannya yang mungkin tidak dicantumkan dalam teks Alkitabnya sendiri. Kita coba ya. Oke. Bisa ya? Oke. Misalnya 2 Timotius 3 ayat 16 dipilih, lalu pilih overflow di atas, lalu kita pilih panduan. Oke, kita coba lihat informasi apa aja yang ada di sini. Ada penjelasan singkat, isi pasal, garis besar, judul perikop, tokohnya disebutkan apa saja, nama dan tempat juga ada di situ, kesimpulan, fakta, dan paling bawah Badeno. Paling bawah pasti Badeno, dan paling atas pasti penjelasan singkat. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa pindah ke pasal lain, atau kalau mau lihat info lebih lanjut tentang level kitabnya, kita pilih selektor pasalnya, lalu pilih intro. Nah, di sini kita bisa lihat statistiknya. Jadi 2 Timotius itu ada 4 pasal, 83 ayat dan seterusnya. Penulisnya siapa? Kata kunci di situ ada apa saja, latar belakang, garis besar dan lain-lain. Nah, ini sangat cocok untuk misalnya kita benar-benar mempelajari tentang satu kitab gitu ya. Nah, itu akan sangat menolong. Oke, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ya, kita kembali ke PPT tadi. Nah, itu tadi analisis dengan Alkipedia. Jadi informasi yang ada di sini itu sebenarnya sifatnya adalah survei gitu ya. Jadi fakta-fakta yang bisa menolong kita untuk belajar lebih lanjut. Tapi informasi ini sendiri harus kita olah. Jadi tidak bisa langsung serta-merta kita pakai gitu. Kita tetap harus merenungkan itu. Lalu ada juga kita menggunakan yang kedua, yaitu kamus Alkitab. Nah, kita sudah belajar ya kalau kamus Alkitab itu berbeda dengan kamus bahasa. Maksudnya kamus Alkitab itu biasanya hanya memuat istilah-istilah penting yang khusus dalam Alkitab. Bahkan ada kamus yang spesifik gitu kan. Misalnya dia hanya kamus yang mengandung tentang nama tokoh, atau ada kamus yang khusus tentang nama benda atau tentang istilah, nah, kayak gitu-gitu. Jadi kamus Alkitab menolong kita untuk mempelajari istilah-istilah kunci atau istilah-istilah penting dalam Alkitab. Nah, kalau di Android kita bisa pakai tadi, pilih juga ayat yang sama, lalu pilih menunya yang di sebelah kanan atas. Kalau tadi kita pilih panduan, sekarang kita pilih kamus. Nah, kalau kamus kita pilih, maka semua kata yang terdaftar dalam kamus akan berubah warna dan diberi garis bawah. Ya, jadi kalau tidak ada garis bawahnya atau warnanya tetap sama, berarti itu tidak ada di dalam kamus. Itu. Lalu kita misalnya pilih salah satu kata, dia akan memunculkan satu jendela kecil berisi ringkasan tentang fakta atau penjelasan tentang kata itu. Tapi ini sebenarnya hanya secuplik, gitu ya, hanya pendek dari informasi yang lebih banyak. Kalau teman-teman pengen tahu lengkapnya, kita bisa buka kamus. Maka kita akan dibawa ke jendela aplikasi Kamus Alkitab yang memuat semua penjelasan tentang kata yang kita pilih tadi.
Nah, aplikasi Kamus Alkitab sendiri bukan hanya satu kamus, tapi kompilasi dari beberapa kamus. Di sini yang disebutkan ada 9 minimal, tapi masih ada lain-lain itu ya yang lebih banyak lagi. Jadi ada kamus pedoman, ada kamus tokoh, kamus kecil, kamus hub, ini nama pengarangnya, kamus Browning, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa coba dulu di sini ya. Kita lihat tadi 2 Timotius 3 ayat 16, kita pilih, lalu pilih overflow, terus pilih kamus. Bisa tampil? Oke. Nah, ini jadi ada dua kata kunci, ada tulisan dan Allah. Misalnya kita buka Allah. Lalu kita coba buka yang tulisan tadi. Nah, tulisan ada penjelasan sedikit tentang tulisan. Tapi mungkin tidak cukup jelas untuk kita apa sih ini maksudnya. Kita coba buka kamus. Dan kita bisa lihat info yang lebih lengkap di Kamus Alkitab. Ada beberapa itu sumbernya. Ada ensiklopedia turun. Nah, ini juga karena 2 Timotius itu perjanjian baru, otomatis bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Dan kata ini ternyata dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunani adalah kata grapha. Nah, itu nomor strongnya 1127. Bisa dipencet juga nomor strongnya untuk kita bisa belajar lebih banyak tentang kata itu gitu ya. Balik lagi. Ya, nah itu juga ada statistiknya. Dalam TP ada 32 kali kata ini dalam 29 ayat. Jadi ada satu ayat yang mungkin ada 2 kali disebutkan kata tulisan. Ya kayak gitu-gitu. Nah ini sangat nolong untuk kita studi kata secara spesifik ya. Kalau tadi Alkipedia untuk studi kitab atau studi pasal, kamus itu untuk studi istilah atau studi kata yang lebih spesifik. Nah, oke. Ya, lanjut dulu. Masih ada satu lagi yaitu tafsiran. Nah ini kalau saya boleh jujur sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan tafsiran sebelum teman-teman melakukan studi Alkitab sendiri. Karena ketika kita membuka tafsiran itu tuh kayak ada jebakan bahwa ini loh kunci jawabannya. Kayaknya ini loh paling benar gitu. Nah, padahal teman-teman mungkin belum belajar dulu gitu. Sedangkan ayat Alkitab tuh pesan Tuhan secara pribadi kepada kita. Ayat yang sama dibaca orang yang berbeda, maknanya bisa berbeda. Ayat yang sama kita baca sekarang, sama kita baca ketika kita ada masalah, maknanya akan beda juga. Jadi pastikan membuka tafsiran itu hanya untuk sebagai pembanding gitu, untuk kita supaya kita tahu kalau tafsiran kita tuh tidak melenceng, kita bandingkan dengan tafsiran bapak-bapak gereja misalnya atau tafsiran catatan dari yang lain. Gitu. Tapi jangan buka tafsiran di awal studi gitu ya, jadi agak belakangan aja. Nah, tetap alat yang membantu. Kita pilih tadi langkahnya sama, pilih ayat, lalu pilih tafsiran. Maka kita akan dibawa ke jendela aplikasi tafsiran. Nah, ini sudah ada beberapa tafsiran, seperti kamus tadi, jadi ini tafsiran bukan hanya satu tafsiran, tapi kumpulan dari banyak tafsiran. Kalau kita lihat di sini ada Matthew Henry Commentary, ada tafsiran Alkitab Putri, ada Treasury of Scripture Knowledge, dan lain-lain. Dan kalau teman-teman lihat ada tombol centang, itu teman-teman bisa aktifkan atau nonaktifkan untuk sama kayak versi Alkitab tadi ya. Kalau kita mungkin jarang baca yang tafsiran yang itu, ya udah disembunyikan aja misalnya gitu. Nah, misalnya kita mau lihat catatan Wycliffe tentang ayat ini, kita bisa baca di sini. Nah, diilhamkan Allah di dalam bahasa aslinya merupakan satu kata yang berarti dihembuskan oleh Allah. Jadi makanya ada beberapa versi yang menerjemahkan itu semua tulisan itu dinapasi oleh Allah. Jadi bukan hanya diilhamkan tapi dinapasi. Nah, ini menolong kita untuk lebih dalam lagi pemahamannya, gitu kan? Nah ini kalau ini agak beda ya, agak beda dengan kamus studi kata atau Alkipedia survei. Kalau tafsiran mungkin kita akan lihat bagaimana sih tanggapan pembaca zaman dulu dengan Alkitab ini, gitu, ayat ini. Nah itu untuk menolong kita satu supaya kita tidak melenceng untuk membandingkan tadi, dan juga untuk mungkin kita punya pendapat yang beda dan kita lihat dari tafsiran ini kita dapat sudut pandang yang beda juga. Kayak tadi kan beda orang yang baca, beda juga maknanya secara pribadi gitu ya. Oke, kita coba di aplikasi Alkitab tadi ya.
Oke, kita pilih ayatnya, lalu buat tafsiran. Nah, di sini ada misalnya kita coba masuk ke itunya layar aplikasinya. Nah, misalnya ada di situ kan MHC, Utley. Kita coba buka dari atas MHC. Nah, di situ ada catatan Matthew Henry Commentary. Ini tafsiran dari Matthew Henry yang cukup populer dan cukup banyak digunakan orang Kristen. Sangat bagus, sangat lengkap. Lalu yang bawahnya ada Utley. Ini juga sarjana Alkitab yang lain dari Bob Utley. Lalu ada TSK. Nah, ini dia lebih ke catatan-catatan untuk apa namanya, semacam indeks atau konkordansi gitu, dan lain-lain seterusnya. Nah, misalnya kita katakanlah yang MHC sepertinya akan terlalu mungkin terlalu panjang atau kita tidak terlalu sering baca MHC. Kita bisa matikan juga, itu sembunyikan. Kita uncentang, maka kalau kita balik MHC sudah ada gitu. Jadi kita bisa fokus ke beberapa tafsiran tertentu misalnya gitu ya. Oke. Ada juga SH. Kalau SH itu sebenarnya tafsiran, tapi dia lebih ke kumpulan renungan yang ditulis dengan dasar ayat itu. Gitu. Kalau kita lihat di SH, misalnya ada bimbingan Tuhan, ini renungan dari Sabtu 25 September 2010 yang ambil tema dari ayat itu. Dan ada beberapa yang lain. Gitu. Oke? Ya, kita balik lagi. Nah, masih ada satu aplikasi lagi yang akan kita pelajari di sini adalah peta Alkitab. Nah, peta Alkitab ini punya kegunaan yang sangat spesifik sebenarnya, jadi tidak semua studi Alkitab perlu untuk membuka peta. Tapi ada kalanya ini akan sangat menolong. Kenapa? Peta Alkitab akan menolong kita untuk melihat kondisi geografis pada waktu itu. Jadi ketika kita belajar tentang perjalanan misi Paulus misalnya, atau ketika kita lihat jaraknya Tuhan dari Nazaret ke Bethlehem misalnya gitu, atau info-info geografis lainnya, itu akan menolong kita untuk selalu ingat bahwa apa yang kita baca itu tuh benar-benar terjadi dalam sejarah. Lokasi-lokasinya tuh benar-benar ada di peta yang kita ketahui saat ini. Jadi kita satu sisi kita mantep kalau ini tuh bukan fiksi, ini bukan cerita Alkitab tuh bukan cerita bohong gitu. Ada tempatnya. Dan itu juga akan kita bisa dapat pemahaman lebih, misalnya tempat ketika satu kejadian itu terjadi itu padang belantara, apakah itu di pinggir danau, apakah itu di atas gunung. Itu akan menolong kita untuk membayangkan gitu kejadiannya seperti apa sih kira-kira waktu itu gitu ya. Nah, itu jadi akan ada tanda spesifik di aplikasi Alkitab kalau misal ayat itu mengandung nama lokasi yang diketahui. Misalnya di sini contohnya adalah 2 Timotius 3 ayat 11. Di situ ada keterangan Antioquia, Iconium, dan Listra. Karena ada informasi tempat di situ, maka ada tombol tanda peta di samping ayatnya. Kalau kita pencet, dia akan keluarkan snippet gitu, jendela kecil yang menampung gambar peta itu. Nah, peta ini sebenarnya bukan peta zaman itu, tapi peta saat ini. Jadi ini peta ini diambil dari Google Maps, Google Earth, tapi dengan koordinat lokasi yang diketahui kira-kira tempat ini tuh di sini gitu kalau di zaman sekarang. Gitu. Nah, ini kalau dibuka, kita bisa lihat tempatnya di mana kalau di peta saat ini. Ya, mau coba? Oke. Nah, ini 2 Timotius 3 ayat 11. Kita coba tap di tanda petanya, lalu akan kelihatan di situ. Jadi, kalau lihat konteks ayatnya kan di situ dibilang Paulus menderita sengsara aniaya di kota ini dan ini. Cuman yang kelihatan lebih dekat. Tapi dalam jarak jauh itu dia di mana-mana nasibnya sama. Ya itu maksudnya ya gitulah. Itu kita bisa melihat perjalanan Paulus jauh-jauh tetap dianiaya tapi dia tetap setia gitu kan. Pelajarannya kita buka peta juga. Nah, itu karena dia tapi kita bisa lokasi saat itu di peta modern itu di mana. Misalnya ini kan berarti kalau di zoom out, bisa zoom out, nah itu ternyata di daerah-daerah dekat Turki kalau nggak salah. Nah itu, gitu ya. Jadi sekali lagi
kejadian dalam Alkitab itu bukan cerita fiksi, tapi itu cerita nyata. Nah, ini menolong kita untuk selalu ingat tentang itu. Oke, kita kembali. Oke. Ya, selanjutnya belajar. Jadi, sebelum kita belajar, mungkin kita perlu praktek dulu ya. Jadi, itu tadi alat-alat yang bisa kita gunakan untuk analisis. Setelah membaca menyimak, kita menganalisis untuk mempelajari apa yang ada di situ. Oke, sekarang akan saya membuka kesempatan, mungkin 3 orang, kalau ada yang mau praktek di depan, silakan. Tentu saja pasti akan dapat poin. Kalau ada yang mau praktek, ya silakan tanya. Ya, situ. Oke. Ya, ini anggaplah latihan gitu ya, karena nanti waktu ujian akan ada praktek. Jadi kalau teman-teman bisa, syukur. Oke, misalnya kita mau apa ya? Mungkin buka Roma 10. Ya, bisa pilih atau telusuri Roma 10 ayat 1 lah coba. Oke. Ya, apakah di situ ada keterangan tempat? Coba di scroll. Nggak ada ya, sepertinya nggak ada keterangan tempat. Ayat 6. Saya ingin tahu siapa penulis kitab Roma, apa yang dilakukan? Oke, penulis kitab Roma ada di situ. Kalau ini keterangan dalam tingkat pasal ya. Kalau penulis Roma berarti kita perlu ke tingkat kitab. Bisa? Iya, oke. Siapa penulisnya? Oke. Ya, kalau Roma mungkin nggak terlalu susah, kita nggak perlu Alkipedia untuk tahu gitu ya. Tapi seperti tadi yang Bu Evi bilang, sebenarnya ilmu ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk jemaat kita nanti, gitu, untuk kita ajarkan juga. Ya. Coba kembali lagi ke layar Alkitab. Oke, coba tampilkan kamus di situ. Nah, ternyata ada Yesus. Coba di tab Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat. Oke, kita buka kamus. Kalau tentang Yesus harusnya banyak ya infonya. Coba apakah ada keterangan bahasa asli dari Yesus? Ada. Sebenarnya saya sendiri juga nggak tahu ya ada atau enggak, tapi nggak ada ya sebetulnya di situ. Tapi ada variasi yang lain, misalnya kalau lihat ada statistik strong dalam PB itu 377. Coba kita lihat 377 itu apa? Oh, itu untuk duduk. Jadi ada ayat-ayat yang menyatakan kalau Yesus sedang duduk dan bla 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 gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau coba? Ya, silakan. Tadi situ udah, Pak. Oke, ya berarti ini nanti banyak yang di belakang tadi ya. Oke, ini ada di Kejadian 1. Coba kita buka, ada yang pengen request pasal atau ayat?
Jangan Roma, Roma tadi udah dong. Oke, contoh klasik ya, Yohanes 3:16. Nah, gimana bacanya Yohanes 3 ayat 16? Masnya orang Jawa bukan? Oke, coba kita lihat kalau bahasa Jawa bacanya gimana, Mas? Oke. Ya, gimana bacanya? Ya, hilang. Oh. Oke, silakan Mas, coba. Stop dulu teman-teman. Mari kita lihat kita dengar suara emasnya. Awit ini Allah Andoni ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra utak-atik supaya saben wong kang pracaya marang panjenengan aja nganti nemu karusuhan nanging duwe ana urip lanjut. Amin. Oke, sekarang ditutup, dihafalkan. Oh, enggak. Ya, karena Yohanes 3 ayat 16 ini ayat hafalan ya, teman-teman. Tapi ternyata kalau di beda versi kita jadi nggak hafal. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan versi lain. Apa versi suku yang belum ditambahkan tadi apa misalnya? Coba kita tambahkan Batak. Oke, versi lain, lalu cari versi Batak. Oke, Batak Toba. Ternyata ada banyak bahasa Batak ya. Ya, misalnya ada apalagi yang mau ditambahkan? Apa itu? Bahasa Nias mungkin ada ya? Coba kita cari Nias. Ada, oke. Oke. Ya, sekarang kita coba tampilkan ayat Yohanes 3 ayat 16 tadi dalam semua versi. Yohanes 3:16 kita tampilkan dalam semua versi, kita bandingkan. Oke. Jangan dong. Nggak bisa bacanya dong nanti. Oke lah, sudah berhasil kok ya. Oke, ya. Oke, thank you. Oke. Ya, saya kira cukup untuk prakteknya. Ya, nanti teman-teman harusnya bisa belajar dari kesalahan temannya, bisa juga belajar dari yang sudah di ini. Oh iya, tadi ada banyak satu benar ya. Saya udah janji. Oh, udah nggak jadi? Oh, ngambek. Oke, kita balik ke PPT dulu kalau gitu ya. Oke. Ya, tadi kita sudah menyimak. Ya, kita sudah menyimak, kita sudah analisa, lalu kita belajar. Dalam tahap ini kita mempelajari penemuan dari hasil bahasa dan analisa. Dengan pertolongan Roh Kudus, simpulkan pelajaran apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui teks Alkitab tersebut. Tadi kita bisa baca informasi dari Alkipedia, dari kamus, dari tafsiran, bahkan kita bisa lihat peta, tapi tanpa Roh Kudus kita tidak akan mendapatkan apa-apa, gitu ya. Jadi kita harus meminta bimbingan Roh Kudus untuk apa sih yang Tuhan pengen ajarkan kepada kita lewat apa yang kita baca dan pelajari hari ini. Nah, caranya adalah kita juga belajar dengan selain meminta Roh Kudus, kita juga dengan mencatat gitu ya, supaya kita bisa berakar dan bertumbuh. Karena catatan kita kan akan selalu kita bawa dalam aplikasi. Jadi kita bisa lihat, oh dulu saya belajar dari ayat ini tuh ini gitu ya. Nah, itu akan jadi jurnal yang sangat bagus untuk kita pelajari untuk mengingatkan
diri kita sendiri di masa depan, gitu ya. Atau kita bisa belajar dari diri kita sendiri pada masa lalu, gitu. Nah, caranya dengan misalnya dengan menandai ayat emas. Biasanya kalau di Alkitab cetak kita kasih stabilo gitu. Kita pilih ayatnya, tekan tombol plus, lalu pilih sorot, dan kita bisa pilih warna stabilo yang kita mau. Kita juga bisa pakai warna lainnya kalau mau. Nah, nanti akan ada juga ayat yang kita pilih akan diwarnai dalam warna yang kita pilih. Ya, mungkin karena waktu kita nggak akan praktek dulu, tapi nanti kita lihat kalau masih ada waktu kita coba demo ya. Tapi teman-teman bisa coba di HP masing-masing. Yang kedua tadi untuk menambahkan sorotan atau menambahkan stabilo, tapi kita juga bisa menambahkan catatan. Pilih ayat tadi, tambahkan pilih tombol plus, lalu kita pilih catatan. Nah, di sini kita bisa menulis catatan. Setelah kita selesai tulis, kita pilih centang, maka ayat yang ada catatannya akan diberi simbol kertas gitu ya. Itu tandanya berarti ada catatan di situ. Kalau ada lebih dari satu catatan di situ, maka catatan itu akan ada angkanya gitu. Nah, itu tetap teman-teman nanti bisa akses. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita melihat ayat mana saja yang sudah kita beri catatan atau kita beri sorotan? Kita bisa menampilkan semuanya dengan tampilan marka. Jadi kita buka panel navigasi di sebelah kiri, lalu kita pilih marka, maka akan ditampilkan semua pembatas buku yang sudah kita tambahkan, catatan yang kita buat, lalu juga ayat-ayat yang kita beri sorotan, semua akan dikumpulkan di situ. Oke, nah gimana ceritanya kalau misalnya nanti kita sudah punya banyak catatan, punya banyak pembatas halaman, terus kita mau ganti HP, apakah itu akan hilang? Tentu saja tidak kalau kita simpan itu di internet gitu ya. Jadi kita bisa menyinkronkan marka dengan akun kita. Caranya buka panel navigasi, kita masuk ke pengaturan, lalu kita masuk ke sinkronisasi, dan di sini kalau teman-teman belum punya akun atau belum masuk, akan ada layar ini dulu. Nanti teman-teman bisa bikin akun di situ, pakai email dan password, atau kalau sudah punya akun bisa login. Nah, di situ setelah login tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi semua teman-teman data yang teman-teman sudah buat akan disimpan. Jadi nanti begitu ganti HP, tinggal login lagi, restore, maka itu catatannya tidak akan hilang, gitu ya. Kecuali kalau lupa password. Jadi passwordnya harus selalu diingat. Gitu. Oke, lalu setelah simak, analisa, belajar, kita harus melakukan doa dan diskusi. Kita doakan apa yang sudah kita pelajari tadi, lalu bukan hanya didoakan, tapi diskusikan juga. Jadi inti dari doa dan diskusi ini adalah dialog gitu. Dialog antara kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan juga dialog dengan teman-teman kita kalau misal kita dalam kelompok gitu ya. Jadi doakan supaya teks Alkitab menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita bisa diubahkan dan hidup sesuai kehendaknya, dan diskusikan dan bagikan pelajaran yang sudah didapat dengan teman-teman. Nah, ini akan sangat menolong kita menajamkan satu sama lain gitu ya. Saya belajar ini dari ayat itu. Oh, kalau saya belajarnya agak beda. Nah, kita saling belajar dari satu sama lain. Oke, jadi dialog dengan Tuhan dalam doa dan juga dialog dengan teman dalam diskusi. Nah, supaya hati kita dan pikiran kita diterangkan, dan kita bukan hanya bisa membagikan itu dalam kelompok fisik gitu ya. Karena kita sudah ada teknologi, kita bisa bagikan waktu kita Zoom misalnya, atau kita punya grup diskusi lewat WA atau Telegram atau channel-channel yang lain. Kalau Sabda juga kami melakukan program PA lewat IG Live, itu juga bisa dibagikan. Gitu. Jadi di sini kita bisa gunakan jalur apapun yang kita bisa pakai untuk berdiskusi dengan teman-teman kita. Kita bagikan pelajaran apa yang kita dapatkan. Nah, aplikasi Alkitab sendiri sudah punya fungsi yang bawaan untuk kita bisa membagikan berkat kita lewat ayat yang kita baca. Jadi pilih ayat yang ingin kita bagikan, lalu kita pilih titik 3 di sebelah kanan, lalu pilih bagikan. Nah, kalau kita pilih bagikan, maka semua aplikasi yang terinstall di HP kita yang memungkinkan untuk kita bisa share ke situ akan ditampilkan. Misalnya aplikasi WhatsApp atau Telegram tadi, atau jalur-jalur lain, mungkin IG bisa jadi. Atau kita cuman bisa kalau kita hanya sekedar ingin mengcopy lalu dipindah ke aplikasi lain sebagai catatan, bisa juga gitu. Nah, lalu yang langkah terakhir dari metode SABDA adalah A, yaitu aplikasi. Dengan rendah hati lakukan apa yang Tuhan telah nyatakan dan ajarkan melalui teks Alkitab supaya kehendak Tuhan dijalankan di dunia ini melalui hidup kita.
Karena tujuan dari penggalian Alkitab sebenarnya adalah aplikasi. Kalau kita hanya belajar, analisa, kita hanya memuaskan intelektual kita saja. Kita hanya menambah ilmu, tapi kalau kita tidak menerapkan, ya itu sama aja bohong, gitu kan. Gitu. Jadi kita harus mengaplikasikan itu dalam hidup kita. Kita harus menjadi dampak untuk lingkungan sekitar kita, supaya Tuhan bisa bekerja lewat kita. Dan kalau kita bagikan juga kepada orang lain juga akan menolong untuk saling mengingatkan, gitu ya, supaya kita saling menjaga integritas gitu dalam hidup bersama Tuhan. Oke. Nah, ini kutipan yang saya banyak temukan dan sangat sangat penting untuk kita ingat. The devil doesn't care if you go to church or read your Bible as long as you don't apply it to your life. Jadi setan itu tidak akan peduli kalau kalian rajin ke gereja, kalian baca Alkitab, selama kalian tidak menerapkannya dalam hidup. Karena ke gereja tiap minggu cuma rutinitas. Apapun yang dibaca itu cuma menjadi informasi kalau tidak diaplikasikan. Kalau kita ke gereja itu tidak mengubah hidup kita, ya setan nggak peduli. Kalau kita baca Alkitab tapi kita nggak melakukannya dalam hidup kita, setan nggak peduli. Tapi begitu kita pengen menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, setan kalang kabut. Dia mulai bingung gitu ya, gimana caranya supaya kita tidak melakukan itu. Gitu ya. Jadi selalu ingat, ketika kita melakukan studi Alkitab, ada kalanya kita akan dapat gangguan misalnya, atau ada distraksi gitu, karena setan nggak pengen kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu ya yang terpenting. Jadi itu tadi metode SABDA, simak, analisa, belajar, diskusi, dan juga aplikasi. Nah, ini brosurnya teman-teman bisa akses nanti di situs ayopa.org. Terus tutorial yang tadi dan juga video tutorial untuk metode ini secara khusus itu bisa dicari di link YouTube-nya Sabda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi salam IT for God. Ya, kita harus menggunakan IT untuk kemenangan Tuhan. Ya. Ternyata waktunya masih cukup banyak. Jadi kita akan coba demo tadi yang belum sempat ya. Kita akan coba tadi mulai dari yang sorotan ya teman-teman ya. Oke, kita coba sorot, lalu kita pilih warna apa. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman nggak tahu. Sebenarnya kita bisa menyorot bagian tertentu saja dalam ayat itu. Jadi coba kita pilih lagi, pilih sorot. Lalu coba tekan tahan di ayat yang dimaksud itu. Lalu coba kita soroti tulisan yang diilhamkan Allah saja. Oke. Nah, jadi sebenarnya bisa hanya sebagian. Tapi ini hanya berlaku untuk versi yang aktif. Jadi misal ini kita lagi buka TB gitu kan. Nanti kalau teman-teman pindah ke versi lain, coba kita lihat apa yang terjadi. Kalau versi lain tetap semua ayat akan disoroti. Tapi kalau misal teman-teman lebih suka versi tertentu dan mau lebih spesifik catatannya di situ, bisa gitu ya. Oke. Gimana caranya menghapus? Sama kayak tadi, pilih sorot, lalu pilih hapus. Gitu. Oke, coba kita tambahkan catatan di situ. Oke. Misalnya kita tadi sudah belajar ya, saya belajar bahwa tulisan yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Oke, misalnya seperti itu. Oke, kita simpan. Nah, ada simbol kertas di samping ayat yang ada catatannya. Misalnya kita tambahkan catatan lagi di situ, di ayat yang sama. Jangan dibuka catatannya, tapi buka catatan baru. Pilih, tambahkan catatan. Nah, misalnya, katakanlah ini ayat favorit saya, gitu, misalnya gitu ya. Lalu kita simpan. Oke, maka di situ akan ditampilkan bahwa ada dua catatan. Kalau kita tap di simbol kertas itu, nah kita bisa lihat semua catatannya. Dan ada juga keterangan kapan catatan ini dibuat, gitu ya. Oke. Lalu kita coba tadi yang sinkronisasi ya. Coba buka aja.
di panel, lalu sync. Nah, nanti di situ kita bisa login dengan email dan password. Kalau belum punya, bisa bikin di situ juga, lalu bisa login di situ. Kita lagi nggak bisa ya kayaknya. Oke, nggak masalah. Ya, oke. Ada beberapa fitur lain yang sebenarnya tidak terkait dalam studi Alkitab kita, tapi akan bisa menolong kita untuk yang lain-lain. Misalnya ada banyak fitur coba kita buka panel, ada renungan juga di situ. Kita buka renungan, ada beberapa jenis renungan. Kalau ini secara default dia akan langsung ke santapan harian. Tapi kalau teman-teman lihat di panel navigasi itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Ada santapan harian, ada renungan harian, renungan pagi, My Atmos, itu dari Oswald Chambers, dan juga Morning and Evening. Nah, kalau santapan harian dan renungan harian, itu renungan yang selalu baru dari pembuatnya gitu ya. Kalau santapan harian itu dari Scripture Union Indonesia, lalu renungan harian itu dari Yayasan Gloria. Jadi mereka akan selalu buat renungan selalu baru setiap hari gitu ya. Tapi ada juga renungan yang berulang setiap tahun. Misalnya kayak renungan Oswald Chambers tadi, renungan pagi, ada juga renungan pagi dan sore itu dari Charles Spurgeon. Nah, itu jadi ada beberapa renungan yang bisa saudara pakai, akses atau bagikan. Ada juga fitur bagikan di setiap renungan ini ya. Oke. Lalu ada juga jadwal baca. Nah, biasanya kalau ada di tahun baru mungkin ada yang punya resolusi saya mau baca Alkitab tuntas dalam setahun. Nah, kita nggak akan bisa hanya mengandalkan diri sendiri untuk mengingatkan diri sendiri gitu ya. Kita kadang perlu rencana baca yang runtut gitu untuk kita bisa supaya kita bisa rutin, supaya nggak bolong-bolong baca Alkitabnya. Nah, ini perlu akses internet untuk download, tapi nanti ada beberapa pilihan, ada yang 1 tahun, ada yang mungkin 90 hari untuk spend teks Alkitab tertentu, misalnya hanya Perjanjian Lama atau Injil dan Mazmur, misalnya gitu-gitu. Jadi ada banyak renungan yang bisa, ada banyak rencana baca yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Gitu. Sebagian besar juga saya tahu orang Kristen tidak merekomendasikan untuk membaca Alkitab selesai dalam setahun karena biasanya itu hanya buru-buru aja gitu ya. Tapi usahakan ketika kita membaca tuh kita menikmati setiap firman yang kita baca, bukan hanya sekedar yang penting saya udah centang rencana baca hari ini gitu ya. Oke. Ada juga untuk kidung ya. Kita buka kidung. Ini juga perlu internet. Tapi ada banyak buku kidung yang tersedia di situ, ada KJ, PKJ, dan juga beberapa variasi yang lain. Teman-teman bisa download di situ. Sangat berguna kalau misalnya lupa bawa buku ibadah, bisa download di situ juga. Ada beberapa beberapa kidung yang punya MIDI-nya juga, jadi bisa nolong untuk ingat melodinya seperti apa. Oke. Ya, mungkin itu. Jadi saya berikan kesempatan, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, ada kesulitan atau mau bertanya, silakan. Ada? Atau ada yang masih mau praktek? Oke. Tidak ada? Ini berarti kalau besok sudah mulai tiba-tiba ada ujian gitu udah pasti bisa semua ya? Iya. Oke. Ya, mungkin saya memberikan satu penekanan terakhir. Jadi seperti tadi yang saya bilang di awal, secara jumlah bahan sebenarnya aplikasi itu jumlahnya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan software atau dengan situs. Tapi itu tadi keunggulannya adalah dia selalu ada sama-sama kita. Kita bisa akses kapan saja. Tapi kalau teman-teman punya waktu untuk akses lebih banyak, silahkan akses lebih banyak. Silahkan memperkaya studi Alkitab teman-teman saudara semua. Gitu ya. Dan kalau misal ini tadi ada satu hal yang tidak boleh teman-teman lupa, walaupun saya bilang bahannya sedikit, bukan berarti itu tidak ada nilainya ya. Itu semua tetap bernilai kekal gitu. Itu tetap menolong kita bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan. Dan juga itu tadi untuk teman-teman sebenarnya habis ya baterainya. Ya, itu teman-teman jadi bekal untuk
jemaat nanti. Karena jemaat saudara nanti adalah anak-anak kecil saat ini mungkin ya, yang sudah mahir dengan aplikasi, mahir dengan gadget. Saudara nggak boleh kalah sama jemaat nanti gitu ya. Dan juga barangkali ada juga yang masih yang jemaat yang lebih senior, mungkin mereka juga akan kesulitan kalau pengen Mbak atau Mas gimana ya caranya supaya saya bisa baca Alkitab di sini, pengen gini gitu. Nah, teman-teman bisa ajarkan juga apa yang sudah didapat hari ini untuk jemaat nanti. Mungkin itu aja. Saya serahkan kepada siapa ini? Ke Ibu Evi ya. Bu Yulia. Bisa tolong diganti? Sudah. Kayaknya mungkin kalau ini pakai baju. Hah? Oh ya. Oke, gimana? Sudah belajar hal-hal baru hari ini? Saya yakin saudara udah punya HP ya. Berapa persen dari yang saudara dengar ini saudara tidak tahu sebelumnya? Oke, bisa 50%, bisa 60%, kalau kira-kira lebih dari 50% atau kurang dari 50%. Ya, 20%. Banyak hal-hal baru, 20% yang dipelajari hari ini. Ada lagi? Yang lain ada yang 50%, separuh dari tadi yang dijelaskan tuh saya ternyata nggak tahu. Walaupun sudah pakai. 10, ada lagi? Yang cowok? 60? Wow, berarti banyak yang baru hari ini. Oke, sekarang waktunya untuk kita games. Kali ini tidak kelompok karena saudara kan rada dempet-dempet gini ya. Saya akan undang ke depan yang belum pernah maju supaya saudara bisa mengumpulkan nilai. Oke, saya akan undang 6 orang, 3 cowok, 3 cewek. Silahkan siapa yang mau maju ke depan. Bawa HP-nya. Ya, bawa HP-nya. Kalau nggak punya HP, pinjem HP-nya orang lain. Yo, ayo, cepat, waktunya habis. Ya, silakan. Ayo, yang belum pernah maju, belum mengumpulkan nilai loh. Ayo. Oke, kita akan berdua kok, jadi nggak sendiri. Ayo. Satu lagi cowok. Sudah cukup. Ya. Oke. Agak menyebar ya, kamu sana, ini yang pojok sana. Yang satu mana? Ray, ini Ray ini. Oke, sekarang saudara boleh memilih satu teman. Oke? Kamu agak ke sana, nanti kamu sama temanmu nggak boleh deket-deketan. Ya, kamu di sana. Iya, maju lagi. Oke, silakan mulai pikirkan satu teman saudara boleh undang ke depan. Ini call a friend. Ya, tapi friend-nya di sampingnya. Oke, silakan. Kamu mau pilih siapa? Soraya, kamu mau pilih siapa? Kerin? Hah? Demi. Kamu pilih siapa? Anto, kamu pilih siapa? Dona, kamu pilih siapa? Oke, kamu pilih siapa? Yemima. Yemimanya ada beberapa nih. Yemima yang mana? Kalau bisa yang belum maju supaya nilainya semua dapat nilai. Ya, semua ternyata sudah maju. Ya? Tabita. Mana Tabitanya? Ayo berdiri, dipanggil, jangan duduk saja. Ini yang lain semua orang baru ya? Udah. Kasihan teman yang lain yang belum dapat nilai. Ayo, ganti, cepat ganti. Oke. Ayo cepat, waktunya habis, saudara nanti nggak bisa dapat nilai loh. Yang kemarin belum maju siapa? Iya, oke. Ayo temennya maju, semua maju ke depan.
Teman yang dipanggil tadi maju. Oh, HP-nya dibuang. Tidak mau lagi HP-nya, kasih saya. Oke. Oke, yang dua ke sana, jangan deket-deketan dong. Nanti kalau kalian ngomong-ngomong kedengeran. Loh, yang satu mana tadi? Yang lain? Sana, kamu itu dekat. Maju ke sana. Ya. Siapa ini? Temanmu siapa? Yang belum? Dia udah. Sudah semua maju? Nah, gitu loh, nggak usah ditunjuk, maju sendiri. Iya, oke, siap dengan HP-nya? Siap dengan buka Alkitabnya? Oke, saya akan minta Mas Tian, kemudian Mas Re, dan Mas Odi untuk ngeliatin mereka. Oke, nggak boleh ngomong keras-keras ya, supaya tetangganya tidak tahu. Oke, ada berapa kata ini muncul? Perjanjian lama, kata kitab suci. Ya, tapi jangan dibalikan ya. Ya sudah, langsung tangan langsung maju ke depan. Yang sudah menemukan maju ke depan, langsung maju ke depan. Menemukan? Penonton harus tenang. Oke. Dan siapa lagi yang mau maju? Satu. Ya, satu lagi. Udah, tiga saja. Udah telat. Oke, jawabanmu. Tidak ada. Jawabanmu? Tidak ada? Tidak ada. Yeay, semua benar. Oke. Nilai satu-satu untuk mereka yang tadi maju. Kamu lihatin ya, satu grup mana ini tadi? Yang grup ini sama grup ini sama grup ini. Oke, yang kedua. Kata kitab suci muncul dalam perjanjian baru. Langsung maju, jangan ngomong. Yang penonton diam. Wah, curang ini, curang. Ya, 1, 2, 3, sudah cukup 3 saja. Kurang cepat. Iya, oke. Kamu tadi yang maju pertama? 43. 43 semuanya. Ada nomor lain yang tidak maju depan? Jawabannya adalah 43. Yeay. Oke, nilai 1, 0, 2, 0. Maju tadi. 1, 0. Oke, harus lagi ya. Oke. Oke, yang kedua. Cari dalam perjanjian baru kata roti dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya apa? Ayo, yang sudah makan. Yang sudah masuk depan. Satu lagi, ayo cepat. Ayo. Iya, oke. Sudah cukup, yang lain terpaksa harus off. Oke, yang tadi maju pertama? Artos juga. Jawabannya adalah? Artos. Oke, ya.
Oke, nilai adalah 2, 1, 3, 2, 1, 0. Oke. Iya, jangan. Iya. U3. Oke, pertanyaan satu lagi mungkin yang terakhir karena waktunya sudah jam 12. Di mana kata ini disebutkan di dalam Alkitab? Menangislah Yesus. Satu, 2, 3. Aduh, yang lain telah. Oke? Di ayat Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35. Yeay. Oke. Jadi soalnya 3, 2, 4. Hah? 3 atau 4? 3. 3 juga. 1. Ada 3 yang boleh duduk. Yang angkanya 3, kita seri kan, jadi harus ada yang menang. Oke. Yuk, duduk yang nomor 1 dan 2. Ke sini. Ya. Oke. Jadi siapa yang menang? Kecuali kalau salah, yang lain boleh maju ke depan. Oke. Oke, cari di kamus dan sebutkan definisinya. Sudah ketemu, sudah maju. Ya, oke, sebutkan definisinya atau penjelasan tentang keadaan salah satu dari kamus. Kamus apa? Penjelasannya apa? Kejadian 17 ayat 5 terungkap pengertian etimologi rakyat di mana nama A diterangkan sebagai nama yang baru atau moyang atau asal banyak bangsa. Oke. Betul? Yeay. Oke, jadi pemenangnya adalah Dewi dan silakan balik lagi. Oke, hadiah akan diberikan minggu depan. Ya. Oke, tapi ada yang mendapat hadiah dari minggu lalu. Kelompoknya siapa? Maju ke depan. Maju ke depan. Ada 2 kelompok yang menang. Yang pertama kemarin tidak dihitung, tapi yang kedua. Ayo maju ke depan. Mau terima hadiah tidak? Iya. Terus kelompok kamu siapa? Temunya nggak ada. Oh, berarti kamu tok yang terima. Oke, maju ke depan. Oke, silakan Ibu Evi akan memberikan hadiahnya. Ya. Sambil Ibu Evi akan memberikan wejangan. Ya, memberikan pesan-pesan untuk teman-teman. Ya. Iya, oke, saya mau kasih kata-kata mutiara aja. Ini ya kok kamu sendiri. Temannya nggak masuk. Oh, ada urusan agak dikasih kalau gitu. Ya, dulu. Oke, ya. Terus semangat belajar Alkitabnya, ya. Kalau yang sudah diberikan kemarin, jangan cuman selesai terus nanti hanya untuk dapat nilai. Tapi ingat tadi ya, harus dipakai, dipahami untuk diajarkan lagi kepada lebih banyak orang, gitu ya. Oke, semangat. Ya, semangat juga enggak, walaupun temanmu tidak ada, tetap semangat. Kalau di pelayanan kadang kita juga akan merasa sendiri, tapi tenang, ada Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin.
Oke, terima kasih. Ini minuman sehat untuk diminum ketika hari hujan. Ya, nanti dibagi-bagi ya sama temennya ya. Oke, thank you banyak untuk semua. Hari ini kita akan ada pengumuman khusus. Minggu depan, saudara akan mendapatkan training sekali lagi untuk kemarin sudah dengan software Alkitab, ya. Kemudian yang kedua dengan aplikasi Alkitab Sabda. Nah, yang ketiga adalah situs Alkitab Sabda. Nah, karena koneksi internet di sini agak payah gitu ya, kemungkinan besar kita tidak bisa online. Jadi besok kita trainingnya akan dengan simulasi saja. Jadi saudara hanya akan melihat beberapa tampilan-tampilan, nanti akan ada panduan, jadi saudara akan nanti bisa melihat. Nah, secara bahan, aplikasi adalah yang paling sederhana yang saudara dapatkan hari ini secara bahan, ya, secara bahan. Kemudian yang kedua adalah software Alkitab. Nah, software Alkitab itu ada 250 buku. Kalau Alkitab ini ada 80-an lebih, mungkin ada 100 Alkitab, tapi saudara harus unduh gitu ya. Kemudian ada tafsiran, kemudian ada kamus dan lain-lain. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang di software, tapi sangat cukup, sudah cukup sangat lengkap. Tapi dalam hal pemakaian, saudara pasti akan lebih senang dengan HP, ya enggak? Tetapi dengan software Alkitab, saudara akan jauh lebih banyak yang saudara bisa lakukan. Bahannya juga banyak, bahan PA ada, kemudian buku-buku hermeneutik, ada buku apologetika, ada buku almanak dan lain-lain. Secara bahan jauh lebih lengkap dari software Alkitab. Software Alkitab itu tidak perlu pakai internet. Jadi kalau saudara mau irit dan saudara punya laptop, saudara pakai itu jauh lebih bagus dibandingkan aplikasi. Aplikasi itu praktis untuk saudara bisa bawa kemana-mana. Tetapi untuk kalau di rumah atau kalau saudara sedang melakukan PA pribadi atau dengan kelompok atau mempersiapkan khotbah akan sangat bagus dengan software. Tapi situs Alkitab Sabda itu jauh lebih powerful, much more powerful. Situs Alkitab Alkitab.sabda.org itu salah satu situs terbaik di dunia untuk Alkitab. 10 besar situs Alkitab yang terbaik di dunia itu Sabda salah satunya. Ya, situs Alkitab Sabda. Jadi, saudara bahannya banyak banget, luar biasa banyak. Cuman karena saudara baru mungkin beberapa sudah mengenal ya, tetapi karena ini adalah pengenalan beginners atau pemula, maka saudara tidak akan mendapatkan banyak banget. Karena kalau saudara mendapatkan semuanya itu mungkin 4 jam saudara baru selesai. Ya, jadi besok akan kita lakukan yang basic-basic dulu. Harapannya kalau saudara tahun depan masih ada di sini, kita bisa memberikan training yang lebih advance atau yang lebih tinggi. Kayak kemarin software Sabda itu kalau saudara lihat menunya kan banyak banget tuh gambar-gambarnya. Kemarin tuh baru 2 atau 3 yang kita jelaskan. 10 yang lain belum dijelaskan. Jadi nanti kalau tahun depan atau mungkin tahun ini tapi semester depan kita diberi kesempatan lagi, mungkin kita akan memberikan training untuk menu-menu yang lain yang belum dibahas gitu ya. Sementara itu saudara bisa belajar sendiri dengan jalan-jalan sendiri, saudara bisa buka sana buka sini dan coba untuk eksplorasi gitu ya. Oke, jadi minggu depan saudara tidak perlu membawa apa-apa, tidak perlu membawa laptop, dan minggu depan juga HP selama training HP tidak boleh dibuka karena saudara toh tidak akan mungkin bisa melihat layar yang kecil-kecil. Situs Sabda bisa dibuka dengan HP tapi terlalu kecil. Jadi untuk minggu depan selama training saudara tidak boleh membuka HP, ya. Oke, ada pengumuman lagi dari admin? Ya. Oh ya, hari ini kita akan mengumpulkan nilai juga untuk mereka yang ingin memberikan testimoni tentang software Sabda dan tentang aplikasi hari ini. Ya, saudara hanya akan direkam mungkin kira-kira 1 menitan gitu ya, pendek sekali, nanti akan diedit dan saudara bisa nanti menghubungi Kak Roma yang ada di sana. Jadi kita butuh 4 volunteer sekaligus untuk mengumpulkan nilai bagi saudara yang belum. Kalau ternyata tidak ada dan saudara sudah maju dan ingin memberikan testimoni juga boleh, gitu ya. Saudara malah dapat nilai double, oke? Tapi beri kesempatan dulu yang belum mengumpulkan nilai, ya. Yang belum maju, yang belum ikut games, gitu-gitu ya, saudara boleh
lebih dahulu. Tapi kalau tidak ada, yang lain juga boleh. Oke? Ada lain dari FB, dari admin? Selama ini absensi hari ini yang terendah jumlahnya? Ya. Jumlah berapa hari ini yang hadir? 62. Ya, seharusnya saudara tuh jumlahnya kalau lihat dari absen tuh sebenarnya 80 orang. Jadi cukup banyak yang tidak hadir. Minggu lalu adalah yang terbanyak, 75 yang datang. Jadi itu lumayan paling banyak. Itu pun sudah ada 5 orang lebih mungkin yang tidak masuk gitu ya. Jadi hari ini adalah yang cukup rendah. Ada kira-kira mungkin sekitar 20-an orang yang tidak masuk hari ini. Ya, kami akan catat mungkin saudara lihat di kelas-kelas lain tidak serapi atau tidak sedisiplin kita. Kita sangat disiplin. Jadi saudara jangan abaikan itu ya. Oke, terima kasih. Dari admin lagi pengumpulan tugas. Masih kemarin sudah tutup Pak ya, sudah tidak boleh lagi ada yang mengumpulkan, tapi yang mengumpulkan kira-kira hanya 55 orang. Jadi tidak akan mendapatkan nilai kalau saudara tidak mengumpulkan. Yang pertama foto, yang kedua yang kemarin foto, satunya lagi ya langkah-langkah penggalian dari grup. Itu semua mengumpulkan karena semua ada di sini ya, grup-grupnya, tetapi nilainya tidak semuanya bagus. Ya, ada yang sangat buruk karena tidak ada penjelasan sama sekali, langkahnya juga tidak jelas. Tapi ya lumayan, paling enggak itu langkah awal saudara memulai. Sekarang saudara sudah tahu pace kita, sudah tahu kedisiplinan kita, saudara sudah tahu juga keseriusan kita dalam mengajar saudara, gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita akan tutup hari ini. Saya akan minta Roma untuk tutup dalam doa. Yuk, silakan. Ya masih muda bisa lari, saya udah nggak bisa lari. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk siang hari ini kami boleh menyelesaikan 100 menit untuk pembelajaran kami untuk boleh mengenal aplikasi-aplikasi dari Sabda yang Tuhan berikan untuk kami boleh nikmati di masa sekarang ini, dan ajarkan kami semua melalui pembelajaran hari ini boleh menjadi trainer for training untuk teman-teman yang lain bisa kami ajarkan juga di dalam pelayanan setiap kami dimanapun Tuhan untuk kami Bapak. Tuhan berkati juga Tuhan untuk kegiatan teman-teman selanjutnya. Kami akan kembali ke Sabda, Tuhan menolong kami dalam perjalanan. Dan minggu depan kami boleh bersama-sama kembali untuk melanjutkan mata kuliah kami untuk mempelajari situs Alkitab Sabda. Puji terpujialah namamu, kami menutup mata kuliah hari ini dalam satu nama Yesus Kristus, saat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, training hari ini akan sangat bagus saudara ajarkan untuk teman-teman yang ada di gereja saudara.